Pineal gland atau sering juga sebagai pusat kecerdasan manusia, ukurannya itu kecil, sebesar kacang kecil sekali. Justru karena dia sebagai pusat kecerdasan, dia mampu menganalisa dengan sangat tajam. Dia mampu melihat masa depan, tentu saja dengan analisa yang tajam. Di dalam dunia pendidikan, seolah-olah istilah pineal gland ini menjadi sangat luar biasa. Memang pineal gland itu pusat kecerdasan manusia. Pineal gland itu pusat kecerdasan manusia. Itu sebabnya dia layak disebut sebagai Batara Guru. Atau bahkan René Descartes, ya, atau ditulisnya René Descartes gitu, seorang filsuf dari Yunani mengatakan sebagai singgasana Tuhan. Pineal gland atau sering juga sebagai pusat kecerdasan manusia, ukurannya itu kecil, sebesar kacang kecil sekali, tepat berada di tengah-tengah. Jadi kalau ditarik garis di antara telinga, ya, ini telinga kita, dan titik tengah ini. Nah, kalau di persilangan, nah disitulah titik dari pineal. Pineal ini kenapa disebut sebagai pusat kecerdasan manusia? Karena dia yang mengatur seluruh tubuh manusia. Bayangkan, dalam 1 detik, tubuh manusia itu harus dikelola oleh pineal sebanyak 6 miliar tubuh manusia itu dikendalikan oleh dia. Contoh, ini alis kita tidak tambah panjang. Kita tidak, kalau duduk tidak jatuh, kita bisa bicara, kita bernafas, kita mendengar, kita berjalan, kita menggerakkan tangan, kita berkedip, mulut kita berucap, dan lain sebagainya. Betapa hebatnya sang Batara Guru ini. Tapi kebayang ya, kalau di dalam dunia kedokteran, mengatakan, wah ini Batara Gurunya ini kacau, ini sang yang trinetranya ini rada nggak benar, kan rasanya aneh ya. Jadi mereka mengatakannya sebagai pineal saja. Pineal seringkali diartikan sebagai mata ketiga, seolah-olah punya kemampuan yang hebat sekali. Tapi ini salah kaprah. Banyak yang menganggap apabila mata ketiga atau pineal gland ini diaktifkan, maka dia mampu melihat hal-hal yang gaib. Percaya tidak? Bahwa semua manusia pinealnya itu sudah aktif. Kalau tidak aktif mah mati. Udah modar dari awal. Dijamin. Jadi semua manusia pinealnya itu aktif. Hanya kadarnya berbeda. Lalu apa sih yang sebetulnya yang diproduksi oleh pineal? Pineal itu memproduksi melatonin. Dia punya kecepatan, melatonin ini punya kecepatan untuk meregenerasi sel. Dan dia hanya aktif di tempat yang gelap total. Gelap total, tidak ada cahaya sama sekali. Dia memproduksi melatonin 0,15 miligram. 0,15 miligram. Melatonin itu diproduksi oleh pineal. Untuk apa? Untuk regenerasi sel di tubuh kita. Jadi kalau
saudara-saudara tidur di malam hari, jangan dinyalakan lampunya, apalagi terang benderang. Matikan. Gelap total. Sehingga sekitar jam 10 sampai jam 2 atau jam 3, dia akan memproduksi melatonin. Nah, hasilnya ketika kita bangun tidur, badan kita akan segar. Kenapa? Karena bagian-bagian yang rusak diperbaiki. Begitu. Nah, kita kembali ke persoalan pemahaman masyarakat yang salah kaprah. Bahwa jika pineal atau mata ketiga ini diaktifkan, seolah-olah mampu melihat hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu apa ya? Begini, apa penting kalau pinealnya aktif atau mata ketiganya aktif atau trinetranya aktif itu, lalu kita bisa melihat dedemit? Penting tidak? Jadi ganteng enggak? Jadi cakep enggak? Tambah kaya enggak? Enggak. Jangan ya. Jangan mau dibohongi. Justru karena dia sebagai pusat kecerdasan, dia mampu menganalisa dengan sangat tajam. Dia mampu melihat masa depan. Tentu saja dengan analisa yang tajam. Mana yang lebih penting? Melihat tuyul, dedemit, kuntilanak, siluman, atau melihat masa depan? Memang masa depan tidak gaib. Jauh lebih gaib. Jauh lebih tidak terlihat ketimbang dedemit ataupun kuntilanak. Sering dengar ya istilah pineal gland. Di dalam dunia ilmu pengetahuan sering disebut sebagai pineal gland. Padahal bangsa kita punya, yaitu sering disebut sebagai manik maya atau sering disebut sebagai batara guru. Tapi seperti biasa, bangsa Indonesia itu lebih menyukai istilah asing daripada istilah dari bangsa kita sendiri. Istilah batara guru atau sang hyang manik maya lah gitu. Itu diceritakan ada 3. Jadi mereka adalah anak dari sang hyang tunggal. Anak yang pertama disebut sang hyang Tejamaya, bentuknya cangkang telur. Lalu anak yang kedua bernama sang hyang Ismaya atau sering disebut sebagai Semar. Itu berupa kuning telur. Sedangkan putih telurnya disebut sang hyang manik maya atau juga sering disebut batara guru. Atau gelar lainnya sering disebut sebagai sang hyang trinetra atau mata ketiga. Ada di mana mereka itu? Nah, inilah sang hyang Tejamaya. Jadi apa yang terlihat? Ini sebetulnya maya, bukan yang sebenarnya. Ini hanya penanda, wajah saya ini atau wajah kita semua ini hanya penanda dari kehadiran. Kemarin saya sudah bahas mengenai ruh ya. Kehadiran ruh yang melinggih pada diri kita. Nah, ditandai dengan wajah kita. Itulah sang hyang Tejamaya. Lalu sang hyang Ismaya atau Semar, dia adalah pengasuh dari putra-putranya Batara Guru, anak-anaknya Batara Guru. Anak-anaknya sang hyang manik maya atau sang hyang trinetra. Apa yang dimaksud dengan Semar sebagai pengasuh itu? Yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, mereka lah yang mengatur seluruh gerak tubuh kita. Gitu. Itulah beliau, makanya digambarkan secara dominan hitam dan putih Semar itu. Sedangkan Batara Guru digambarkan memiliki tangan 4 ya dengan posisi menyilang begini, lalu kedua tangannya tangan yang lainnya memegang panah, anak panah, dan
Tricula.